Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, perkenalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang analisis pengaruh harga jual dan lama berjualan terhadap tingkat penjualan UMKM es kelapa menggunakan SPSS. Sebelum presentasi dimulai, izinkan saya memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama itu ada saya sendiri, Anissa Saidah Lela Jahra. Saya Cantika Priyanti. Saya Salmaneza Aprilia. Saya Wapina. Baik, selanjutnya akan dipresentasikan oleh pemateri pertama. Baik, yang pertama ada uji ANOVA atau uji F. Yang pertamanya ada uji normalitas. Berdasarkan uji normalitas Shapiro-Wilk, diperoleh nilai signifikansi Karawang Timur sebesar 0,994, Karawang Barat sebesar 0,831, dan Cikampek sebesar 0,809. Karena seluruh nilai sig lebih besar dari 0,05, data pada ketiga lokasi berdistribusi normal dan memenuhi syarat untuk analisis statistik lanjutan. Yang kedua ada uji homogenitas. Hasil uji homogenitas menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,485 yang lebih besar dari 0,05. Artinya, data pada setiap kelompok memiliki varians yang sama, sehingga memenuhi syarat untuk dilakukan uji ANOVA. Yang ketiga ada uji F. Uji F terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama ada output deskriptif. Berdasarkan analisis deskriptif, rata-rata penjualan berbeda pada setiap lokasi. Cikampek memiliki rata-rata penjualan tertinggi, yaitu dengan 772,70 cup, diikuti Karawang Barat 70,70 cup, dan Karawang Timur 62 cup. Hal ini menunjukkan bahwa lokasi penjualan dapat memengaruhi tingkat penjualan produk. Yang kedua ada output uji F. Berdasarkan hasil uji ANOVA, diperoleh nilai sig sebesar 0,168. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan tingkat penjualan yang signifikan antara ketiga lokasi. Dengan demikian, lokasi penjualan tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat penjualan produk. Yang ketiga ada output uji lanjut atau perbandingan antar lokasi. Berdasarkan uji lanjut atau post-hoc menggunakan metode Tukey, HSD, LSD, dan Bonferroni, diperoleh seluruh nilai signifikansi pada perbandingan antar lokasi lebih dari 0,05. Pada uji Tukey HSD, perbandingan Karawang Timur dengan Karawang Barat memiliki nilai sig 0,309. Karawang Timur dengan Cikampek sebesar 0,177 dan Karawang Barat dengan Cikampek sebesar 0,937. Pada uji LSD, nilai signifikansi masing-masing perbandingan juga berada di atas 0,05, yaitu 0,147, 0,734, dan 0,374. Sementara itu, pada uji Bonferroni diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,440, 0,231, dan 1000. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan rata-rata tingkat penjualan yang signifikan antara lokasi Karawang Timur, Karawang Barat, dan Cikampek. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perbedaan lokasi penjualan tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat penjualan produk.
Selanjutnya ada yang keempat, uji Kruskal-Wallis. Berdasarkan uji Kruskal-Wallis diperoleh signifikan sebesar 0,200. Hasil ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan tingkat penjualan yang signifikan antara lokasi kampus, maksud saya antara lokasi Karawang Timur, Karawang Barat, dan Cikampek. Dengan demikian, lokasi penjualan tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat penjualan produk. Yang kelima ada uji lanjut atau post-hot. Yang pertamanya yaitu Karawang Timur versus Karawang Barat. Karena nilai Isimpezik sebesar 0,174 lebih besar dari 0,05, maka HO diterima. Artinya tidak terdapat perbedaan signifikan tingkat penjualan antara Karawang Timur dan Karawang Barat. Selanjutnya ada Karawang Barat versus Cikampek. Karena nilai Isimpezik sama dengan 0,880 lebih besar dari 0,05, maka HO diterima. Artinya tidak terdapat perbedaan signifikan tingkat penjualan antara Karawang Barat dan Cikampek. Lalu yang terakhir ada Karawang Timur versus Cikampek. Karena nilai ISIM lebih besar dari 0,089, maka HO diterima, artinya tidak terdapat perbedaan signifikan tingkat penjualan antara Karawang Timur dan Cikampek. Baik, selanjutnya di sini ada regresi dan korelasi sederhana. Yang pertama ada metode enter, menjelaskan tentang variabel yang dimasukkan serta metode yang digunakan dalam analisis regresi linear sederhana. Kemudian ada persamaan regresi linear sederhana, rumusnya itu Y sama dengan A ditambah BX. Dari data koefisien, hasil perhitungan output SPSS nilai persamaan regresi linear sederhana yaitu Y sama dengan 43,281 ditambah 6,193. Kemudian ada perhitungan manual dan Excel. Di sini ada perhitungan Excel dan perhitungan manualnya kita pertama cari B-nya dulu. B sama dengan 30 dalam kurung 1982 dikurangi dalam kurung 122 dikali 2054 dibagi 30 dalam kurung 630 dikurangi 122 pangkat 2 sama dengan 6.193. Terus kita cari A-nya. 2054 dibagi 30 sama dengan 1932 dikali 122 dibagi 30 hasilnya 43.281. Jadi Y sama dengan 43.281 ditambah 6.193 932X sama dengan perhitungan output SPSS. Yang kedua ada uji hipotesis pada analisis regresi linear sederhana. Hipotesis penelitiannya H0 sama dengan lama berjualan tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat penjualan. Kemudian ada HA, lama berjualan berpengaruh signifikan terhadap tingkat penjualan. Hasil berdasarkan nilai signifikan sebesar 0,001 lebih kecil dari 0,5, maka HO ditolak dan HA diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa lama berjualan berpengaruh signifikan terhadap tingkat penjualan. Uji hipotesis ada dua cara. Yang pertama yaitu membandingkan nilai sig value dengan alpha. Dari data ANOVA, nilai sig sebesar 0,001 sedangkan nilai alpha sebesar 0,05. Karena nilai sig lebih kecil dari 0,05, maka HO ditolak dan HA diterima. Jadi
disimpulkan bahwa lama berjualan berpengaruh terhadap tingkat penjualan. Semakin lama usaha dijalankan, maka tingkat penjualan cenderung semakin meningkat. B. Membandingkan nilai T hitung dengan T tabel. Di sini mencari T tabelnya yaitu DB sama dengan 30 dikurangi 2 sama dengan 28. Lalu kita cari di bagian T tabel 28 itu hasilnya 2,04841. Di sini ada dari data koefisien, nilai T hitung sebesar 40,221 lebih besar dari T tabel 2,04841, sehingga HO ditolak dan HA diterima. Artinya, lama berjualan berpengaruh terhadap tingkat penjualan. Yang ketiga ada analisis koefisien korelasi. Analisis koefisien korelasi bertujuan untuk mengetahui korelasi atau hubungan besar dan arah antara variabel independen dengan variabel dependen. Dalam analisis korelasi ada dua aspek yang diukur, yaitu besar kekuatan korelasi hubungan yang dilihat dari tabel di situ dan arah korelasi hubungan. Hasil dari data model summary dari bagian R yaitu sebesar 0,991 menunjukkan hubungan yang sangat kuat dan positif antara lama berjualan dan tingkat penjualan. Artinya, semakin lama berjualan, semakin tinggi tingkat penjualan. Yang terakhir ada analisis koefisien determinasi. Di sini datanya dari model summary juga, cuman dari bagian R square. Perhitungannya R kuadrat sama dengan yang dimasukin dari nilai R. Jadi 0,991. Terus kita masukin nilai R square-nya 0,983, terus dijadiin persen, yaitu 98,3%. Dari situ 100 dikurangi 98,3%, yaitu sisanya 1,7%. Nilai S square sebesar 98,3% menunjukkan bahwa lama berjualan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap tingkat penjualan, sedangkan 1,7% dipengaruhi oleh faktor lain. Selanjutnya ada uji T dependen dan independen yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Yang pertama ada uji T dependen. Berikut data-datanya. Yang pertama, panitia pelatihan kewirausahaan ingin melakukan evaluasi tingkat keberhasilan pelatihan berupa peningkatan skill kewirausahaan pada para pelaku UMKM di Kabupaten Karawang. Data yang dimiliki berupa data skor pretest atau tes sebelum pelatihan dan post-test atau bisa disebut dengan tes setelah pelatihan dari 30 orang peserta pelatihan sebagai berikut. Selanjutnya ada yang pertama ada uji normalitas, yaitu signya 0,004, dan langsung ke hasil dan kesimpulannya. Berdasarkan uji normalitas Shapiro-Wilk, data skor pretest memiliki nilai signifikan 0,075 lebih besar dibanding 0,005 sehingga berdistribusi normal. Sementara itu, data skor post-test memiliki nilai signifikan 0,001 lebih kecil dibanding 0,05 sehingga tidak berdistribusi normal. Dengan jumlah sampel 30 responden dapat disimpulkan bahwa data pretest memenuhi asumsi normalitas, sedangkan data post-test tidak, sehingga analisis selanjutnya dapat menggunakan uji non-parametrik. Selanjutnya, udah belum? Selanjutnya ada paired sample test. Berikut data-datanya. Dan di bawahnya ada analisis deskriptif raratanya yang pretest yaitu 34,37 dan posttest 37,87.
Dan hasil dan kesimpulannya, rata pretest sebesar 34,37, sedangkan hasil uji post-test sebesar 37,87. Sehingga secara deskriptif dapat disimpulkan bahwa terdapat peningkatan skill wirausaha antara hasil pretest dan post-test, di mana rata post-test lebih tinggi dibandingkan rata pretest. Selanjutnya, ada uji korelasi. Korelasinya yaitu 0,119 dan berikut di bawahnya ada data pretest dan post-testnya yang korelasi yaitu 0,119 dan signya 0,531. Berikut hasil dan kesimpulannya. Berdasarkan output di atas, diketahui bahwa nilai koefisien korelasi sebesar 0,199 dengan nilai sig 0,531 karena nilai sig lebih kecil dari lebih besar dari 0,05, maka dapat dikatakan bahwa tidak ada hubungan antara variabel post-test dan variabel pretest. Selanjutnya ada data hasil paired sample test yang pretestnya di bagian T yaitu 2,781 dan signya 0,05. Berikut hasil dan kesimpulannya. Berdasarkan tabel output diketahui nilai sig 2 tailored sebesar 0,05 sama banding maka HO diterima dan HA ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan rata antara hasil belajar pretest dan post-test. Artinya tidak terdapat pengaruh pelatihan kewirausahaan dalam meningkatkan skill wirausaha pada pelaku UMKM. Selain membandingkan antara nilai sig dengan A, cara lainnya adalah membandingkan nilai T hitung dengan T tabel. Selanjutnya ada uji T yang bagian independen. Berikut data-datanya. Data yang dimiliki berupa data tingkat penjualan es kelapa pada kelompok tidak dilatih dan kelompok dilatih. Dengan responden sejumlah 20 orang, terdiri dari 10 responden kelompok tidak dilatih dan 10 responden kelompok dilatih. Selanjutnya. Yang pertama ada uji normalitas. Berikut data-datanya dan di bawahnya ada hasil uji normalitas menggunakan Shapiro-Wilk. Tidak dilatih signya yaitu 0,994 dan yang dilatih 0,831. Berikut hasil dan kesimpulannya. Berdasarkan dari output Shapiro-Wilk, maka didapat nilai sig kelompok tidak dilatih sebesar 0,994 dan nilai sig kelompok dilatih sebesar 0,831. Karena nilai sig kedua kelompok lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa kedua data berdistribusi normal sehingga syarat untuk uji T independen telah terpenuhi. Selanjutnya dilakukan langkah-langkah uji T independen. Berikut hasil dan kesimpulannya. Hasil uji T independen dan sampel test. Yang tidak dilatih yaitu 62,00 dan yang dilatih 70,70. Berikut kesimpulannya, berdasarkan hasil independen sampel t-test, diperoleh nilai sig 2 mean tailored sebesar 0,142 lebih kecil. Hilang. Sehingga HO diterima dan HA ditolak. Artinya tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara skor skill wirausaha kelompok yang tidak dilatih dan kelompok yang dilatih. Meskipun rata-rata kelompok dilatih 70,70 lebih tinggi dibandingkan kelompok tidak dilatih 62,00. Selanjutnya.
Selanjutnya ada hasil dan kesimpulan dari independent t-test. Yang pertama ada T, uji homogenitas. Yang pertama ada tidak dilatih, yaitu 1,-1,535 dan signya yaitu 0,142. Berikut hasil kesimpulannya. Berdasarkan hasil output independent t-test, diperoleh nilai sig 2 trialed sebesar 0,142 lebih besar dibanding 0,05. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa HO diterima dan HA ditolak, yang berarti tidak terdapat perbedaan rata tingkat penjualan antara kelompok yang tidak dilatih dan kelompok yang dilatih secara signifikan. Meskipun secara deskriptif, rata-rata tingkat penjualan kelompok yang dilatih lebih tinggi dibandingkan kelompok yang tidak dilatih. Perbedaan tersebut tidak signifikan secara statistik. Selanjutnya, Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Regresi dan korelasi berganda. Yang pertama itu ada metode enter. Pada slide ini dilakukan pengujian hipotesis secara simultan atau bersama-sama untuk mengetahui apakah variabel harga X1 dan lama berjualan atau X2 secara bersama-sama berpengaruh terhadap tingkat penjualan. Yang kedua itu ada persamaan regresi linear berganda. Berikut datanya dan signya itu kurang dari 0,01. Kesimpulannya berdasarkan hasil regresi diperoleh persamaan, yaitu Y sama dengan 49,116 dikurangi 0,001 X1 ditambah 6,543 X2. Artinya, setiap kenaikan lama berjualan akan meningkat tingkat penjualan sebesar 6,543 satuan, sedangkan variabel harga memiliki pengaruh negatif yang sangat kecil terhadap tingkat penjualan. Lalu ada hasil perhitungan manual. Berdasarkan hasil perhitungan manual, variabel lama berjualan memiliki pengaruh positif yang lebih dominan terhadap tingkat penjualan dibandingkan variabel harga. Hasil ini juga sesuai dengan output SPSS yang menunjukkan bahwa lama berjualan merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap peningkatan penjualan UMKM SKK. Lalu yang ketiga ada uji hipotesis analisis regresi linear berbentuk. Pengujian hipotesis hubungan parsial membandingkan nilai sig atau p-value dengan alpha 0,05. Hasil dan kesimpulannya berdasarkan hasil uji T, variabel harga memiliki nilai signifikan sebesar 0,279 lebih dari 0,05 sehingga harga tidak berpengaruh terhadap tingkat penjualan. Sedangkan variabel lama berjualan memiliki nilai signifikan kurang dari 0,01 lebih dari 0,05 sehingga lama berjualan berpengaruh terhadap tingkat penjualan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hanya variabel lama berjualan yang berpengaruh terhadap tingkat penjualan, sedangkan variabel harga tidak berpengaruh terhadap tingkat penjualan. Lalu selanjutnya membandingkan nilai T hitung atau TH dengan T tabel atau TA. Berikut datanya dan signya itu kurang dari 0,01. Lalu ada data untuk mencari tabel T tabel atau TA. Hasil dan kesimpulannya berdasarkan perbandingan nilai T hitung dengan T tabel yaitu 0,04841. Variabel harga memiliki nilai T hitung sebesar 1,104 minus sehingga lebih dari T tabel. Oleh karena itu, harga tidak berpengaruh terhadap tingkat penjualan, sedangkan variabel lama berjualan memiliki nilai T hitung terbesar 18,6
0,3 yang lebih besar dari tabel, sehingga lama berjualan berpengaruh terhadap tingkat penjualan. Dengan demikian, hanya variabel lama berjualan yang berpengaruh terhadap tingkat penjualan. Selanjutnya ada pengujian hipotesis hubungan simultan. Berikut datanya dan seginya kurang dari 0,01 B. Dibandingkan nilai sig p-value dengan alpha 0,05 dan hasil kesimpulannya berdasarkan hasil uji F diperoleh nilai signifikan sebesar kurang dari 0,01 yang lebih kecil dari 0,05. Karena itu HA ditolak dan HA diterima. Artinya variabel harga dan lama berjualan secara bersama-sama berpengaruh terhadap tingkat penjualan. Selanjutnya membandingkan nilai F hitung atau FH dengan F tabel atau FA. Bisanya keluar. Lanjutin aja. Pause dulu coba. Apa mau dilanjutin? Lanjutin aja. Sama siapa? Hasil dan kesimpulan dari data di samping yaitu berdasarkan hasil uji F diperoleh nilai F hitung sebesar 815,800 yang lebih besar dari F tabel sebesar 3,35. Hal ini menunjukkan bahwa harga dan lama berjualan secara bersama-sama berpengaruh terhadap tingkat penjualan. Dengan demikian, HO ditolak dan HA diterima. Ini gimana jelasinnya? Yang keempat ada analisis koefisien korelasi. Di sini kita mencari besar kekuatan korelasi atau hubungan dengan arah kolerasi atau hubungan. Hasil dan kesimpulan dari tabel nilai R yaitu sebesar 0,992 menunjukkan bahwa hubungan antara variabel harga dan lama berjualan secara bersama-sama terhadap variabel dependen adalah sangat kuat dan positif. Hal ini karena nilai R mendekati angka 1. Analisis koefisien korelasi parisal. Secara parisal, variabel harga tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat penjualan. Sig 0,279 lebih besar dari 0,05, sedangkan variabel lama berjualan berpengaruh signifikan terhadap tingkat penjualan 0,001 lebih kecil dari 0,05. Baik, selanjutnya ada nomor 5, analisis koefiensi determinasi. Berikut datanya. Nilai R square atau R2 sebesar 0,984 atau 98,4%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel harga dan lama berjualan mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 98,4%, sedangkan 1,6%. Sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Selanjutnya ada uji asumsi klasik. Yang pertama ada uji normalitas. Kriteria keputusan uji asumsi normalitas itu normal value lebih besar dari 0,05 dan tidak normal lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan hasil uji on sampel kolomograf Smirnov terhadap nilai Houston radiate residual diperoleh nilai Ashim sig 2 minus tilde sebesar 0,200 dan nilai Monte Carlo sig 2 minus
Silent sebesar 0,493 berpedoman pada kriteria keputusan di atas karena kedua nilai signifikan tersebut lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa data residual dalam penelitian ini berdistribusi normal. Dengan demikian, asumsi normalitas telah terpenuhi dan layak digunakan untuk analisis statistik parametrik. Yang kedua ada uji linearitas X1. Hasil dan kesimpulannya berdasarkan output ANOVA tabel di atas, nilai signifikan pada baris deviation from linearity adalah sebesar 0,765 sesuai dengan kriteria keputusan yang ditetapkan. Karena nilai sig 0,765 lebih besar dari linear jualan linear layak 2 uji linearitas X2. Hasil dan kesimpulannya dari tabel ANOVA di atas diketahui nilai sig pada baris deviation from linearity adalah sebesar 0,141 karena nilai sig 0,141 lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa 2 dengan variabel tingkat penjualan Y. Dengan demikian, asumsi linearitas dalam model penelitian ini telah terpenuhi. Selanjutnya ada uji multikolinearitas. Kriteria keputusan uji asumsi multikolinearitas pada model regresi tidak terjadi multikolinearitas, nilai toleransinya yaitu lebih besar dibanding 0,10. Terjadi multikolinearitas, yaitu nilai toleransinya lebih kecil dari 0,1110, atau tidak terjadi multikolinearitas, yaitu nilai VIF-nya yaitu lebih kecil 10. Terjadi multikolinearitas yaitu if IF-nya lebih besar 10. Berikut hasil kesimpulannya. Berdasarkan hasil uji multikolinearitas yang terlihat pada tabel koefisien variabel harga X1 dan variabel lama berjualan yaitu X2 masing-masing memiliki nilai toleransi sebesar 0,190 dan nilai VIF-nya sebesar 5,258, yaitu mengacu pada kriteria keputusan yang ditetapkan. Nilai toleransi kedua variabel tersebut lebih besar dari 0,10 atau 0,190 lebih besar dibanding 0,10, dan nilai VIF-nya lebih kecil dari 10 atau 5,258 lebih kecil dibanding 10. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas antara variabel independen dan model regresi ini, sehingga model tersebut memenuhi syarat asumsi klasik untuk dianalisis lebih lanjut. Selanjutnya ada uji asumsi autokorelasi.
Deteksi autokorelasi positif jika DW dan DL terdapat autokorelasi positif jika DW lebih kecil dibanding DU atau tidak terdapat autokorelasi positif. Jika DL lebih kecil dibanding DW dan lebih dari DW dan lebih dari DU, pengujian tidak meyakinkan atau tidak disimpulkan. Selanjutnya ada deteksi autokorelasi negatif. Jika 4 min DW dibanding lebih dari DL, terdapat autokorelasi negatif. Jika 4 DW lebih dari DU, tidak terdapat autokorelasi negatif. Jika DL lebih dari 4 min DW atau DU, pengujian tidak meyakinkan atau tidak dapat disimpulkan. Berikut hasil dan kesimpulannya. Berdasarkan hasil uji autokorelasi diperoleh nilai Durbin-Watson sebesar 1,804 dengan jumlah sampel N30 dan variabel independen K2. Nilai tabel Durbin-Watson-nya menunjukkan DL yaitu 1,287 dan DU 1,566. Deteksi autokorelasi negatif yaitu 4 min DW yaitu 4 min 1,804 sama dengan 2,196 karena nilai 4 min DW atau DU 2,196 lebih dari 1,5666, maka disimpulkan tidak terdapat autokorelasi negatif. Deteksi autokorelasi positif DW atau DU 1,804 lebih dari 1,5666, maka disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi positif. Kesimpulan akhir, berdasarkan kriteria di atas, model regresi ini dinyatakan bebas dari gejala autokorelasi atau baik negatif maupun positif, sehingga syarat asumsi klasik terpenuhi. Selanjutnya, Yang kelima ada uji asumsi heterokedastisitas. Kriteria keputusan uji asumsi heterokedastisitas terjadi heterokedastisitas F-value-nya lebih kecil dari 0,05, tidak terjadi heteroskedastisitas F-value-nya lebih besar dari 0,05. Datanya dari tabel koefisien. Hasil dan kesimpulannya berdasarkan tabel koefisien di atas, hasil uji heterokedastisitas menunjukkan nilai signifikan untuk variabel harga X1 adalah sebesar 1000 dan variabel lama berjualan X2 juga sebesar 1000. Karena nilai signifikan kedua variabel tersebut jauh lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heterokedastisitas dalam model regresi ini. Jadi, model regresi memenuhi syarat asumsi klasik, homoskedastisitas, varian residual yang konstan. sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata atau ucapan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.